Rata-rata yang awam pasti sukanya si A. Tapi para sesepuh, para mentor pasti sukanya L. Oh, si L. Ya. Oh, si Kenapa? L. Kenapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV nih teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya ya. Nah, kali ini kita berlokasi masih berada di Garut ini teman-teman ya. Kita di PDP apa nih Di PDP Rempugan. PDP Rempugan. Bolehlah kita perkenalan lagi nih berapa teman-teman baru nih yang baru hadir gitu. Maka perkenalkan, nama saya Bagus. Saya asli Garut. Kandangnya Rempugan Farm itu di Kandang Mukti, Leles, Garut. Nah, kebetulan saya fokus di domba-domba unggulan. Jadi lebih suka ngeproses. Oke, gitu. siap. Nah, ini part kedua ya yang teman-teman. Part pertama udah ada di belakang, tinggal dicari-cari. Untuk part pertama, ini part kedua ya. Kalau lebih tahu teman-teman langsung ke sini bisa tonton dulu di part yang pertama biar gak salah paham. Oke. Yeah, nah, kita akan melanjutkan untuk ini untuk sepil-sepil mungkin ya. Nah, sebelum lanjut ke sepil-sepil kita mau tahu dulu untuk perawatan di sini ya. Untuk perawatan tadi juga ada yang ampasnya sedikit, ampasnya yang banyak gitu ya. Nah, jadi seperti apa itu untuk pemberian pakan atau perawatan sehari-harian ini? Ya. Jadi untuk perawatan full 90% di kita adalah pola makan yang teratur. Pertama itu yang diutamakan. Kedua, paling kita harus pula pilih dulu domba mana yang diutamakan untuk perawatan maksimum. Karena tidak semua domba itu lancar atau sehat. Ada juga yang domba kekurangan, misalkan kena penyakit sedikit. Ada di pada kaki atau kuris atau kembung atau panas dalam. Atau pokoknya masuk angin kayak gitu. Kalau misalkan petet ya Kang ya, Kang Adam, kalau misalkan petetnya sehat walafiat, kita masuk aja ke ampas tahunya yang banyak, biar pertumbuhannya sehat, ya, pakannya banyak, terus ke badannya juga besar, ya, gitu gemuk. Nanti biar si petet sendiri yang menjawabnya. Gitu. Nah, untuk kalau misalkan kalau ada yang sedikit misalkan kendala di kaki gitu ya, contoh-contoh petet yang ada di kendala di kaki, biasanya kasih ampasnya sedikit. Takutnya terkendala di ampas tahu tersebut terlalu banyak. Tapi kalau yang sehat walafiat kayak gini mah banyak-banyaknya gitu. Kalau kata misalkan kalau mentor atau kata Saihu, pesepuh domba, usahakan memilih petet minimal kayak gini, dan itu susah. Kayak gini? Iya. Oh, yang gini tuh susah. Kayak si A, itu susah banget. Makanya nggak bisa diem tuh anak itu. Berarti yang susah ciri-cirinya tuh seperti apa ini karakteristiknya? Pertama dari dudukan tanduk, kedua dari muka, raut muka, dudukan tanduk tuh beda dari petet yang lain. Kalau Al tuh. Jadi kalau katanya sih, saya kan lagi berproses belajar ya. Katanya sih nyari tanduk yang kayak gitu susah. Kedua dari proses wajahnya tuh sudah membentuk kalau itu calon Raja Kasep. Tinggal nunggu waktu visitnya aja. Gitu kan. Jadi standarnya gitu ya. Mobil standarnya mah yang mewah. Ya, calon prosesnya minimalnya seperti ini. Seperti ini gitu ya. Nah, untuk pakannya sendiri nih, kalau untuk domba yang sehat ya, sehat walafiat, aman, untuk pemberian ampas tahunya tuh biasanya berapa, takarannya berapa tuh kalau boleh tahu? Kalau di Rempugan semuanya tuh di fullin kan. Kalau biasa kan di orang satu piring, Rempugan 3 piring. Masukin semua. Yang penting dombanya kenyang, sehat. Asal domba kenyang dan sehat, dombanya bahagia, positifnya, auranya positifnya keluar, ya dombanya nantinya dia calon mewah. Terus kalau misalkan yang agak sakit, mungkin kita takar dulu, di stop dulu, ampasnya kasih sedikit aja asal ada. Takutnya domba tersebut nanti ada keterbelakangan di kaki, gitu. Jadi harus ada efek-efek yang harus kita rem dulu. Oh, dari ampas itu tuh ada efek? Ada efek juga, gitu. Kadang ada hal yang lain, kembung, panas dalam itu bisa terjadi.
gara-gara Gitu. ampas atau berlebihan Ya, gitu. bisa terjadi juga. Hal apapun dalam dunia peternakan, mau dari pakan atau dari cara pengurusan, itu bisa terjadi, Kak. Apapun. Yang penting kita cari tahu cara menanggulanginya seperti apa. Yang jelas nanti mentor menjelaskan dan juga mentor yang mempraktekkan di sini. Oh, jadi paling penting mungkin kita kalau pemula lah mungkin kita harus ada mentor, harus ada yang mengarahkan kita Ya. agar kita benar-benar melangkah tuh benar gitu ya. Iya, gitu. Sayangnya takutnya kayak gini ya, kita udah punya calon mewah, Iya. kita beli mahal-mahal, tapi mentornya yang seada-adanya. Punten ya, bukan melangkahi Iya, mentor betul. lain. Mentornya yang mungkin salah tuh pasti ada, kan Iya. manusiawi. Tapi seenggaknya meminimalisir kesalahan tuh penting. Iya. Makanya jangan sampai salah langkah, jangan sampai kita seadanya, pakan seadanya, jangan sampai kita ngurusnya asal-asalan, nanti efek ke domanya nanti jadi bahaya. Iya, karena untuk domba kontes ini harganya enggak murah ya. Betul. Mungkin harga yang sekarang udah alhamdulillah meledak ya. Nggak tahu nanti ketika pesta kontes terus alhamdulillah visitnya nanti juara Iya. makin meledak lagi. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk domba kontes tuh Ya. kalau udah juara lagi. Nah, di situ angka jualnya lebih Wah, menggiurkan ya. Iya betul, bisa sampai ratusan juta loh domba tuh. Kayak Iya, gitu. iya. Jadi penghobi itu bukan domba yang bukan kita yang nawarin domba. Oh, jadi apa tuh? Jadi uang yang mencari domba. Oh, iya. Uang yang mencari domba mewah. Jadi tanpa kita iklankan, tanpa kita show di sosial media, tampilkan. Para penghobi domba rata-rata sudah mengetahui calon domba mewah. Dan biasanya mereka kejar, mereka tawar. Mereka berburu ya. Hunting namanya. Gitu. Iya. Gitu Kang Adam. Seperti itu teman-teman ya. Untuk perawatan tuh untuk domba kontes juga demi keberhasilan yang maksimal itu perawatan juga paling penting. Kita Ya. harus maksimal juga ya. Betul. Nah. Gitu. Nah, mungkin barangkali teman-teman udah agak sabar, kita lanjut aja. Boleh. Sepil-sepilnya. A. Ayo. Nah, ini dari sini ya. Kita kemarin tuh. Nah. Yang ini tuh udah plek 6 tapi masih muda. Belum siap untuk di pesta kontes atau di Aben Iya. bahasa Sundanya mah ya. Jadi masih basah tanduknya Kang. Ini tuh darah murni Ariel, Ariel. anaknya Ariel. Ini tuh saya dapat dari Tani ini tuh. Gitu, beli pas plek 2 atau umur 1 tahun. 1 tahun. Sekarang udah plek 6 muda. Kalau ada yang mau, boleh. Boleh. Boleh, silahkan. Kalau harganya misalkan- terbuka di sini enggak? Boleh nanti via WA aja, gitu ya. Jadi kalau untuk domba-domba di sini, misalkan ada yang penasaran gitu, untuk dulunya tuh beli berapa gitu? Di Sepil juga di sini enggak? Boleh, yang ini tuh saya tuh beli itu dulu tuh pas plek 2 tuh harga 12. Plek 2 Plek 2 12 juta. Harga belinya seperti itu teman-teman Iya. ya. Untuk harga jualnya tinggal di Boleh aja. dibicarakan. Jadi aja yang suka pesta kontes yang belum punya darah Ariel di kandangnya, boleh ambil ini buat pejantan, buat sang kawin boleh, Iya. sang bango dikawinkan boleh, Iya. jago. Kalau untuk pesta kontes tuh boleh banget. Kayak gitu. Ini masuk di BB berapa nih hari Ini tuh masuk di 60 lebih. Kemungkinan masuknya di kelas B full. Deadpool. B full. Iya. Nah, barangkali teman-teman ini mau keluarin ya. Boleh. Dikeluarin. Dijimatin, boleh. Mantap. Next ini yang mana dulu? Boleh melatih. Melati kita udah ya? sepil lagi lah. Boleh. Sepil lagi lah. Melatih kemarin Ya. baru copot plek 6 dari plek 4 menjadi plek 6. Jadi kemungkinan besar ini harus tunggu berapa bulan lagi, masih agak lama dibandingkan yang barusan. Iya. Kenapa? Karena tanduknya masih basah dan terus memanjang. Oh, masih pertumbuhan. Betul, masih pertumbuhan tanduk-tanduknya tuh masih ada untuk terus memanjang. Ini masuknya di kelas C. Kelas C. Ya, tapi kalau kata sepuh atau kata mentor masuknya adeg-adeg 23. 23 ada Ya, gadangnya. kayak gitu. Jadi full 23. Kayak gitu. Ngelatih. Iya. Ini cocok buat jadi pejantan. Cocok ya? Biar anak-anaknya semuanya mewah. Jadi gitu. mencetak bibit-bibit terbaru dan unggul teman-teman ya. Betul, bisa tuh sama Melati. Ini untuk maskot kandang juga udah cocok. Mantap. Gitu. Ini kalau kemarin belinya berapa?
Disepil yang ini enggak tuh? Aduh, yang ini tuh kayaknya nggak dulu. Enggak dulu. Kalau Pribadi aja ya. Pribadi aja. Tapi kalau misalkan mau dikeluarin, boleh. Tapi mungkin harganya aja berbeda. Asal Gitu. karena ada kualitas ada harga. Ya, betul. Ada kualitas, ada harga. Yang jelas kalau misalkan mau memenang Melati, boleh datang ke Rumpugan. Oh, iya. Nanti kita ngobrol bareng perihal harga dan nanti saya kasih harga terbaik. Jadi seperti itu ya untuk si Melati ini, karena di Bandung ada si Mawar, di Garut ada si Melati. Mawar Lanjut. Melati semuanya indah. Iya, lanjut Yang Ayo mana dulu, kita lihat yang kecil-kecil ya. Oke, nih. Ini Sula. Ini ada siapa? Sula. Sula. Kesayangannya Teh Fabi. Oh, Umurnya masih 3 bulan. 3 bulan. Masih 3 bulan, anaknya Paris. Gitu, masih sebapak sama Al Eldul. Al Eldul yang 3 ini trio Iya, ya. yang trio ini calon-calon Al Eldul. Namanya Sula. Sula, teman-teman. Berarti ini di umur berapa tadi ya? 3 bulan. 3 bulan Kalau ya. Sula tuh, untuk Sula mungkin saya akan proses dulu. Sampai saya tuh orangnya penasaran kan. Pengen tahu gedenya kayak gimana. Gitu. Iya. Nah, ini untuk Al kan. Semua orang pasti suka Al. Si Al nih. Nggak tahu kenapa, tapi semua orang pasti suka Al. Mungkin ada aura tersendiri ya? Ya, ada aura tersendiri. Jadi kalau saya live atau saya orang yang main ke kandang, semua orang meskipun masih kecil, pasti suka Al. Dan memilih Al. Udah ada yang nawar ini? Udah. Berapa orang dia? Banyak loh ya? Banyak, cuman saya nggak keluarin. Saya masih penasaran Al jadi gedenya udah jadi apa. Apakah Al lulus S2 kita nggak tahu. Ya. Iya. Ada yang nawar 20, ada yang nawar sampai 35. Al itu. Cuman ya, maksudnya gini ya. Untuk nawar terlalu mahal mungkin belum Sundana belum kadombaan. Iya. Gak enak juga. Makanya saya pengen progres dulu, proses dulu. Biar enak nanti ketika emang benar-benar calon mewah, harganya juga pasti. Mungkin nanti harganya udah fix ya. Ya. Kalau udah kelihat, kalau Alnya udah mau keluarin, itu harga udah pasti ya. Ya gitu. Yang ini dul. Ini si Dul. Ini mungkin ini si Al tuh anak keberapa? Al tuh anak ketiga, si bungsu. Kalau dul anak pertama. Oh, ini si Jadi, Dul anak pertamanya. ya, dudukan teman-teman. tanduknya juga beda, tapi masih satu ibu kandung, satu muka gitu. Iya. Berarti satu umuran ini ya sama ya? Satu umuran. Beda satu jam, umuran. beda detik jam. ya? Iya, beda detik ya. Kalau ini tuh semuanya lahirnya di Tani, Kang. Oh, di Tani. Tani, karena kita pasti harus majuin mitra dulu. Iya. Jadi nggak ada semua lahir di punten ya. Ada yang lahir di Rempugan, cuman tidak mewah semewah yang ada di Tani. Kita harus majuin Tani lah pasti. Oke. Untuk apa namanya bikin sistem yang yang saya sebutkan, simbiosis mutualisme. Iya. Taninya makmur, jaya, sejahtera, kitanya juga sama kebagian. Jadi berbagi rezeki. Iya. Gitu. Yang ini siapa nih? ini tuh saya belum kasih nama. Ini tuh ada jimat dari PDP Saung Ciburial dari Pak Guru Nyanya. Ini tuh saya ambil. Saya pengen proses sampai gedenya kayak gimana. Ini umur berapa? Ini mungkin sama beda seminggu 2 mingguan deh. Lebih duluan ini. Oh, beda lebih besar juga yang ini ya. Beda seminggu 2 mingguan gitu. Jadi kalau misalkan disebutnya darah Paris, mungkin yang ini bukan. Kalau yang ini semuanya ke sana ini darah Parisnya. Iya. Gitu. Nah, kalau ini Upin Ipin kan Nah, ini gimana baru nih? disapih nih, umurnya baru 2 minggu lebih 2 bulan lebih seminggu. Oh, berarti lahiran di sini nih, Mbak? Ya, alhamdulillah 2 jantan, induknya ada di sini juga, sehat walafiat. Tapi kalau ada yang mau minang boleh. 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 Ini dikeluarin yang ini. Boleh, Upin Ipin boleh, mangga. Nanti via WA aja atau via DM. Teman-teman tuh. Gitu. Upin Boleh lebih Ipin. jelasnya boleh nanti hubungi aja WhatsApp ya. Gitu. Yang udah belum yang ini? Oh, satu lagi. Ini Ini L. anak keberapa ya sini? Ini yang kedua. Ini yang kedua. Iya. Ini yang ke satu ya? Si Ini yang Al. kedua, ini yang pertama. Itu yang pertama, ini yang kedua. Ini bungsu. Oh, ini, bungsu. Si Al tuh bungsu. Ini yang pertama, ini kedua bener. Oh, ya yang kedua ini. Iya, ini yang kedua bener. Ya, kayak sama-sama aja ya, tapi ya mungkin orang-orang awam seperti saya melihatnya sama aja gitu. Ya, semuanya mukanya sama semua. Cuman yang membedakan tuh jenis tanduk dan dudukan tanduk. Gitu. Badannya juga sama kok semua. Gitu.
Boleh. Ini merupakan anakan dari ibu yang sama, bapak yang sama. Betul. 3 ya, jarang itu ya Ayah. Jarang. Jarang-jarang. Ada juga Kang yang 4, yang 5 juga sampai ada. Cuman kan masalahnya apakah domba tersebut dibilang mewah atau tidak? Biar domba sendiri yang menjawab nanti. Kayak gitu. Nah, rata-rata yang awam pasti sukanya si A. Tapi para sesepuh, para mentor pasti sukanya L. Wah, si L. Ya. Oh, si Kenapa? L. Kenapa tuh? Karena sepuh tuh udah pada tahu dudukan tanduknya kemana. Gitu. Kalau yang awam pasti pengennya yang jucung tinggi ke atas. Tapi kalau sesepuh lebih suka yang tinggi tapi ke pinggir. Oh, seperti itu. Gitu. Jadi kalau para mentor, para sesepuh, para saihu rata-rata milihnya L. Oh, kalau biasanya berarti kalau memilih domba-domba kontes itu biasanya dilihatnya dari dudukan tanduk. Ya kalau misalnya kontes tuh banyak kan Oh, banyak aspeknya. Ada dari kesehatan, dari muka, dari badan, tegapnya badan, dari tanduknya juga harus rasi gitu. Banyak banget aspek kontes tuh. Jadi kan kalau kontes tuh kan kita pemewah-mewah domba. Iya. Ya. Nanti yang dilihatnya kan yang dicarinya kesalahannya. Kekurangannya apa nih domba? Nanti apakah itu jadi minusnya besar atau kecil? Nah itu yang nanti membedakan di kontes tersebut. Gitu. Ya, ada proses seleksi penilaian tertentu Ya. untuk menuju ke juara. Ya, Dan sang harga yang raja. fantastis. Betul. Sang raja tersebut yang menentukan. Iya. Gitu. Berarti di sini udah yang mana nih? Boleh ke Yang- depan yang yuk depan? lihat si Rolex. Oh, siap. Karena yang ini mah cuma bibit darah biasa, tapi yang harus darahnya kental. Kita simpan di sini yang masih kosongan. Iya. Kita masuk ke Rolex, Kang. Yang Rolex udah belum? Nah, dari pertama dari Rolex, Bro. Tadi video pertama mungkin ada teman-teman yang belum paham juga. Langsung di sini kita. Rolex itu dari Tani. Iya. Saya tuh ngambil dari Bang Esa. Kebetulan beliau mentor saya, PDP Pringgandani. Saya beli umur tuh pas 5 bulan sekali cukur. Ini Rolex. Tapi makin sini kok makin mewah ya. Dari mulai mukanya, coba Rolex naik. Dari mulai dudukan tanduknya enak, udah ada profilnya juga. Tuh, jadi mukanya tuh udah ganteng dia tuh. Terus ini calon panjang Kang, kenapa? Kalau posisi ininya, ujung tanduknya ada di bawah dagu. Oh, Ya, ini gagah. mau salim katanya, salim. 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 Oke, boleh turun. Udah, turun. Gitu. Si Yang Rolex. ini udah ya? Yang ini udah, yang ini belum. Yang ini Golden. siapa nih ya? Ini golden. Golden ini. Golden. Ini umur berapa nih ya? Ini umur 2 tahun. 2 tahun. Iya, umur 2 tahun. Golden tuh kenapa saya sebut golden? Karena dulu ada legenda domba namanya golden itu bagus banget, mukanya mirip banget. Oh, mirip. Iya, mirip banget mukanya kayak gini. Katanya kalau misalnya mau pesta kontes tuh harus kayak gini. Mana lihat. Coba. Up. Golden. Bisa naik nih. Malas Ya, di kamera. malas Nah, inilah teman-teman. Nah, ini nih mukanya ya. Dia malas di kamera. Oh, jadi seperti ini ya wajah-wajah mungkin. Ya, wajah-wajah para bengis suku ya. kejam tuh kayak gini. Kalau kata orang. Meskipun dalam kandang baik dia tuh. Lebih bengis sih bentar Kang, yang jajalon yang ini. Nah, ini bentar masih jajalon. Lebih bengis dia tuh. Kenapa saya kasih tambah? Karena dia suka ngerusakin Anda? kandang. Karena penasaran. Gitu. Dia tuh suka caper Kang, cari perhatian. Pengennya kayak gini. Gitu. Kalau enggak nubruk-nubruk dia gitu. Iya. ya? Kalau enggak, saya diamin, dia mundur ke belakang. Gitu. Kayak gitu, pengen keluar gitu. Ini bobot berapa? Ini tuh bobotnya udah masuk. Jajalon tuh udah masuk ke 50 lebih Kang. 55 lebih lah ini tuh. Kalau kata mentor sih katanya jajalon yang umur segini udah masuk situ. Dari lihat dari tulangnya itu udah masuk calon kelas A. Asalkan full pakan karena tulang-tulangnya sudah menunjang. Oh, kakinya gitu. Iya, badannya, kakinya, tulang punggung, tanduknya apalagi nih. Tanduknya. Gitu. Teman ya. Kalau mau ada yang ini boleh. Oh, Saya ini? dulu tuh beli ini tuh pas umur berapa bulan ya? 5 bulan tuh saya beli 16 juta gitu. 6 bulan 15. 16 juta. Karena emang posisinya gede banget kan.
gede, tanduknya enak gitu. Iya. Nah sekarang umurnya udah 9, 10 deh, 10 bulan ini. Iya. Tuaan ini dibanding Rolex, tapi dibanding Golden mudahan ini, gitu. Saya beli itu sepaket sama Golden. Oh, di tempat yang sama? Ya, dari Pak Haji Burhan, Oh. yang punya pesantren Cicalengka. Iya. Ini beli ini. Waduh. Katanya uangnya beliau buat bikin pesantren. Makanya saya ikhlas aja nggak apa-apa. Gitu. Saya beli ini nih si ganteng. Oh, ini dikeluarin ya? Boleh. Kalau ada yang mau gitu ya. Boleh. Sekarang umurnya udah 10 bulan. Saya beli dulu pas 5 bulan tuh 16 nih. 16. Tinggal teman-teman sama A-nya lah ya. Boleh. Ayo. Oh ini anak Paris, Kang. Oh, anak Paris. Ya, kadang juga kayak nah ini hasil seleksi tuh. Kadang dari kecilnya kalau mewah. Tapi lama kelamaan tuh agak kurang, Kang. Makanya saya pisahin ke depan. Soalnya pasti kalau ke belakang jatuhnya kebanding sama yang lain. Saya pindahin ke sini. Nah, kenapa agak kurang? Karena kita nggak bisa memprediksi domba. Betul. Yang penting udah berusaha keras, udah berusaha secara maksimal. Nanti biarkan domba sendiri yang menjawab. Saya pisahin ke sini. Gitu daripada kebanding di sana kan ya. Kalah ganteng, kalah semuanya. Gitulah pisahin. Oh, berarti untuk di dalam domba tuh kita bisa lihat nih dari kecil, misalkan dari umur 2 bulan ya, Iya. masih kecil lah gitu. Iya. Kelihatan nih calon bagus nih. ya, gitu. tapi belum tentu dan tidak bisa memprediksi. Gitu, memprediksi itu tidak bisa menjamin atau bergaransi kan. Karena Allahi mungkin ya tergantung gimana dombanya aja yang menjawab. Gitu. Yang penting kita senang dulu. Jadi jangan sampai ini calon jelek nih kita pencit lah kurbanin jangan. Iya. Tapi kan nanti kalau misalkan ini buat kurban nanti atau misalkan ini buat nunggu sampai gede nggak apa-apa, bisa dijual lagi nanti ketika Idul Adha. Gitu. Seperti itu ya. Untuk nggak selalu mulus lah ya. Bukan di tidak ternak selalu domba mulus. saja, mungkin di usaha-usaha lain seperti itu sama juga ya. Sama kan. Pasti ya kalau jadi pengusaha mau itu di peternakan atau di bidang lain bakal yang namanya ketemu dengan rugi dan kita harus siap. Harus siap itu ya. Kalau harus kita siap. pengen sukses. Iya. Gitu. Kalau yang pengen standar-standar ya kerja. Iya. Kerja gaji selesai. Gitu. Berarti ini mah kandang-kandang betina ini. Ya, kita kandang full betina yang sedang ngandung semuanya ada di sini, Kang. Apa kita ngejual bibit hamil? Ya. Boleh. Kalau ada boleh. Tapi saya tuh lebih fokuskan gini, Kang. Kontekan di WA, ada yang saya bisa spill harga, ada yang nggak bisa. Kenapa? Karena yang niat pasti datang ke kandang. Iya. Datang ke kandang, nanyain harga, karena mereka udah ready kan. Iya. Masalah keuangan finansialnya mereka udah ready, kan mereka membutuhkan kan. Gitu. Kenapa juga saya betinanya cuma sedikit, Kang. Iya nih. Nah, alasannya karena saya ada di usaha lain, nah saya puterin uangnya di usaha lain dulu. Saya meminimalisir mitigasi resiko, Kang. Gitu. Jadi saya membeli bodong itu yang saya butuh dulu. Dan yang saya inginkan nanti. Gitu. Ada hal lain di dunia wirausaha yang saya pentingkan terlebih dahulu. Gitu. Yang penting usaha itu jalan, ini jalan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, Gitu. untuk Bitmil juga ready ya. Boleh. Nah. Asal datang ke kandang silaturahmi, mau yang mana nanti kita kasih harga terbaik. Lebih enak ya. Ya. Bisa betul. ambil sharing-sharing teman-teman ya. Betul, gitu. Ini Kang contohnya nih. Mana nih ya? Ini bibit Mang Cece. Ini kakaknya tuh juara ratu bibit Piala Presiden. Oh, ini. Iya, saya dulu beli kakaknya itu harganya tuh berapa ya? 26 gitu. Saya jual 35 juta. Oh, kakaknya tuh. Kakaknya tuh. Oh, ini kakaknya adenya. itu. Ini adenya. Nah, dulu tuh kakaknya tuh nyabet Piala Piala di Bogor, Lembang, sama di mana gitu saya lupa. Jadi tahun itu tuh habis sama dia. Ratu bibit di berbagai tempat. Karena pas tahun sebelumnya 2022-nya Piala Presiden udah diambil sama kakaknya ini. Gitu. Iya. Jadi lah. Semoga gitu ya. Iya, amin. Jadi seperti itu teman-temannya, kalau ada yang mungkin kepengen yang ini bisa langsung kontekan, Boleh. janjian, lebih enak di kandang gitu ya. Iya, betul. Nah. Lebih enak kayak gitu. Jadi lebih lebih fleksibel enak gitu. Kalau kita misalkan ada penawaran di kandang juga kita nggak bisa ngapa-ngapain orang dari jauh ya. Masa kita nggak ngehargain orang tersebut. Oke. Gitu. Tapi kalau ada yang prospek benar-benar yang tinggal kita jual pasti bilang dari awal. Langsung. Sebelum dia dari berangkat ke sana ke sini. Iya. Misalkan dari Majalengka atau misalkan dari Majalaya gitu ya, orang jauh. Yang ini dijual nggak? Kita prospek dulu.
Yang ini kebetulan belum dijual, Mm-mm. masih seneng. Mm-mm. Tapi kalau yang mau misalkan yang ini mau dijual nggak, boleh. Tapi nanti mungkin kita negonya di kandang. Oke, Gitu. siap. Nah, Kasihan nanti Kang jauh-jauh ke sini. betul, jadi Eh, lebih enak janjian dulu lah. mm-mm, Ya. enaknya gitu lah. Nah, Janjian masuk kita ini kan domba-domba bisa dibilang tadi untuk harga awal Abul itu nggak murah ya, Fantastis. lumayan lah ya. Ya, fantastis. Kang. Fantastis Itu dia ya. masalah Nah, domba tuh. Itu harga belinya segitu. Nah, untuk cara jualnya kayak gimana? Itu lah. Cara jualnya ya, pertama pasti kita, kalau saya ya, sosial media tuh ada yang dipergunakan untuk jual beli. Iya. Jadi ada yang dipergunakan untuk jual beli, ada juga yang digunakan untuk tampilan aja. Masalah jual belinya mungkin nanti di belakang. Iya. Biasanya ada teman-teman atau mitra saya yang nawarin ke orang, mau nggak domba bibit anu mewah loh, di mana di kandang ini. Jadi tawarin sama teman mitra. Jadi tani yang nawarin ke orang lain, kebetulan orang lain lagi butuh domba yang prospek, ya diarahin lah ke rumah juga, gitu Kang. Tapi biasanya kita harus jual jujur aja Kang. Iya. Kalau domba tersebut harganya berapa, kita mau jual berapa. Kenapa lebih enak? Contoh kalau udah hasil dari pijah ya, hasil dari kawin, kita sebut aja bonus. Ini udah dipijah, ini bonus Kang. Masalah jadi enggaknya, nanti itu mungkin balik lagi ke domba ya. Tapi kalau misalkan akang kekeh pengen bukti kalau ini tuh udah jadi hamil dan lain-lain, daripada nggak jadi, balikin lagi aja ke kandang rembugan, nanti kita kawinin lagi. Udah jadi, ambil lagi. Jadi buat suatu sistem ngemitra, satu kepercayaan satu sama lain. Iya, Itu lebih penting daripada kita harus jual bohong. Iya, betul. Ini hasil kawin dan lain bapak-bapak, nggak enak. Jadi harus penjual juga harus sama-sama enak dan intinya yang paling utama jujur ya. Iya, kejujuran. Karena yang saya rasa, saya jujur, saya enak, dan saya sukses. Kalau saya pun kan ya Kang ya, yang saya rasakan di dunia usaha, di agen drilling saya 6 tahun, di sini mungkin saya belajarnya udah 2 tahun, praktiknya setahun. Kejujuran itu nomor utama. Dan modal utama kepercayaan, Iya, gitu. Jadi nanti ada sistem kesinambungan, sistem kesejahteraan masing-masing, ya terbentuk suatu kepercayaan itu. Gitu. Seperti itu teman-teman. Nah kalau boleh tahu itu biasanya untuk di domba Garut domba kontes ini kan kita nggak nawarin domba ya, selain dari mitra-mitra kita gitu ya. Kita nggak nawarin domba nih, beli dong domba kita. Yang pada datang ke sini pada nawar, mereka yang nawarnya gitu. Itu ceritanya bagaimana tuh bisa seperti itu? Bisa mereka tahu gitu. Rata-rata domba memang bukan domba yang mengejar uang, tapi uang yang mengejar domba. Rata-rata ya, domba mewah. Jadi para kolektor atau pada penghobi domba yang hobinya koleksi domba mewah atau beternak domba mewah itu pasti ngejar domba tersebut, dan itu pasti. Jadi kalau ada yang nawarin dan lain-lain, mending di prospek, kata saya juga mending langsung di prospek ke kandangnya langsung. Dilihat langsung dombanya apa benar-benar bagus sesuai dengan foto dan video, apa tidak, gitu kan. Jadi keterbukaan menurut saya adalah hal utama dalam jual beli domba. Ya, terkadang kalau kita beli online, kita lihat dari foto, dari video, itu dombanya mantap. Ya, Terkadang itu keliru ya. Keliru. Banyak hal tersebut. Menurut saya mending samperin, silaturahmi. Jadi atau enggaknya itu nomor sekian. Yang penting pertamanya silaturahmi. Kalau saya ya dari 2 tahun tersebut belajar, mungkin udah habis 1 mobil kan. 1 mobil kena ya berbagai macam kendala itu ini. Tapi kan saya belajar kan, nggak mau cuman cukup segitu aja. Saya nggak boleh kalah mental, harus tetap tegak. Mau itu juara atau tidak, mau itu berhasil atau tidak. Yang penting lilahnya kita sunnah Rasul dulu. Sunnah Rasul tuh ya peternak domba. Gitu. Iya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk kendala mungkin udah ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya dari video kali ini gitu ya, untuk cara penjualnya seperti apa, dan domba-domba di sini kita lihatkan. Dan kalau mau lebih jelas bisa langsung ke sini teman-teman ya. Selalu open, selalu terbuka, asal kontak dulu karena saya tidak selalu standby di kandang. Paling yang ngurus aja. Oke. Gitu. Siap. Nah mungkin untuk video kali ini seperti itu aja ya. Siap. Nah mungkin untuk kedepannya kita akan kesini lagi
silaturahmi lagi. Dan buat Boleh. teman-teman barangkali ada yang mau request nih di kandang PDP di sini, kita mau konten apa lagi? Bisa request teman-teman ya. Boleh. Nah, Boleh, mangga. ada yang dari jauh gitu, pengen review apa gitu. Spill apa nih? Boleh, mangga. Boleh. Insya Allah bersedia ke sini. Makanya buat teman-teman dukungannya, semangatnya buat kita ya kru Hiji TV agar tetap semangat dengan cara like. Like, subscribe, bunyikan tombol lonceng. Kalau mau komen apapun, komen aja. Ada saran dan kritik itu lebih bagus. Nah, gitu aja. Untuk memajukan dunia Hiji TV, untuk lebih penyemangat mungkin para kru Hiji TV. Kayak gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya channel Hiji TV ini dapat menumbuhkan semangat dan meningkatkan semangat para peternak yang berada di Indonesia lah Betul. gitu ya. Ya meskipun kita masih berada di lingkupan Jawa Barat gitu. Betul, gitu. Nah. Semoga nanti kan domba Garut bisa sampai ke luar negeri. Amin. Ya mudah-mudahan produk lokal kita sampai ya. Amin. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman, harapan dan dukungannya sangat dibutuhkan oleh kita semua dan dunia peternakan semuanya teman-teman. Dan barangkali ada yang mau kita kunjungi juga ternaknya dan atau ada yang membutuhkan kolaborasi atau endorse, Boleh. Silakan. biar kita boleh. lebih bersemangat juga gitu ya teman-teman. Insya Allah kita bisa bantu-bantu. Terima kasih mungkin untuk sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.